Kakak pilih juga lah. Sebesar itu ya. Kan ini kan. Bapak. Kameramen. Ini ya. Bayarin di rumah boy. Video pegangan. Karena kemarin ada 2 orang. Kau aja video Mel. Ada 2 orang yang ikut pelatihan. Cara Meng, langsung kirim Meng. YouTube ya. Jelaskan. Ya YouTube aja. Sekalian apa? Sekalian diuji nih. Kirim email. Yes sir. Pertama komponennya dulu. Apa aja komponennya? Ada WhatsApp gitu. Pasti CTD-nya, terus ada silicon grease. Ini penting juga, Pak. Soalnya waktu nanti kita buka kan ininya nanti dibuka. Boleh dikeluar enggak? Dikeluar. Satu-satu dulu, kamu satu-satu dulu. Nah, silicon grease ini nanti kita apa ya? Misalnya kan kalian nyambungin 2 pipa nih. Nah, biar airnya nggak masuk ke pipa sambungannya itu dililitin sama silicon grease ini. Itu. Dia terlalu sensitif guys. Terus tuh ini nih. Nah, nanti ini tuh dipasang di kepalanya si TD ini buat tali. Jadi nanti dia dipasangin di tali, diturunin gitu. Kamera dulu ya, Nek. Oh, itu. Ini ininya. Disambungin kah? Ya. Di mana pasangnya itu? Ke kepalanya. Oh, itu. Ke tempat kepalanya. Coba keluarin CTD-nya keluar. Tutor. Hati-hati. Gak bisa langsung tutor, Wak. Ya ini tuh tolong. Oh, tutor. Aku agak berat gitu ya. Aduh, bantu Ki. Ini berat karena parit atau karena apa? Mas bawahnya sensor. Iya bu. Di bawahnya sensor hati-hati. Apa tuh? Sensor. Sensor. Jangan sensornya dipegang. Oh. Nih. Mana kayak sensor? Sensornya aja. Ini sensornya nih. Oh, itu. Sama di samping. Awas lah, Oh, yang Ini enggak nih. Yang hitam nih. Jangan pegang jauh. Itu sensor nih. Hah. Iya kirim. Terus Jadi oh dipasangin. Nah, jangan di situ taruhnya. ditutup nih, Pak. Sini. Oke. Ini dibuka dulu, Pak. Buat? Kemarin tuh dibuka ini kalau misalnya mau ngambil data sama mau setting nih alatnya. Jadi nanti ininya dibuka. Buka. Emang ya gini? Enggak lah, emang gini, Pak. Ini. Bisa dibuka. Ya. Buat kabel, buka dulu, buat kabel. Halo, saya nggak berani, Pause Pak. mata. Bismillah dulu, Ke Ki. kanan ki. Tadi udah barusan saya buka soalnya. Cair belum cair, Ki. Iya, makanya. Air pun nggak sanggup. Ya duit live kita pun nggak cukup nih. Udah. Nih, kalau misalnya nanti dibuka terus mau ditutup lagi yang dikasih silicone grease itu yang ini, yang hitam-hitamnya itu. Apa namanya? Apa ya namanya ini ya? Karet. Oh, kamu Karetnya ini. ya, karet itu. Nah, ini aja, jadi jangan semuanya yang dikasih, karetnya aja gitu. Cairan nih. Terus nanti ini kan ya. nanti dia dicolokin kabel ini nih buat kalau mau download Gitu tuh. download datanya sama mau Syaratnya setting. apa syaratnya? Syaratnya harus Pin out ini goyang ya? Kata-kata, Boy. Ini tadi goyang, tuh kamu pegangin alatnya. syaratnya ini dia tuh pakai website atau aplikasi ya? Kalau nggak salah sih aplikasi dia. Jadi nanti ini dicolokin juga ke laptop. Terus ini jangan sampai basah ya. Yang Ini mana? Dikeringin dulu ini. Yang bulat. Nah. Kabelnya guys. Jadi ini jangan sampai basah. Nah, ini tuh dia Coba bisa wireless. Aduh ini. Nah, ini kan Caranya colanya ini ada merah sama merah kan di sini. Masukkan dulu. Jak, Awas, iya, udah. dah. Semua pin sama ya. Ya. Dulu GNSS juga pernah pakai kayak gitu ya. Jadi Pinnya harus sama. Bisa wireless ya, Bang? apa? Kok Bang siapa? Nah, Mau didorong kita ya? Saya ini ke. kalau misalnya dia nggak mau masuk jangan dipaksain, agak putar-putar aja. Oke. Nah, ini kalau mau download data sama mau jadi alatnya ini biasanya kan kita setting kalau pakai TS yang lain itu setting di alatnya kan. Nah, kalau ini kita colokin ke laptop dulu, kita settingnya di laptop. Jadi nanti pas ini dibuka, kita cuman tinggal start sama berhentiinnya itu dari laptop. Jadi ini alat cuman megang aja. Streaming ternyata ya. Berarti ini duluan ya ke laptop, baru ini atau Kebanyakan alat Biasa pasti aja juga ini kayak gitu. ini dia Bebas. bisa Bluetooth, bisa pakai data. Bisa pakai kabel data maksudnya. Cara hidupinnya gimana? Ini dicabut. Ini kalau Bluetooth nih, Jak. Kalau Bluetooth putar aja, ini mau ke kiri, mau ke kanan. Ah, sampai kayak gini. Oh. itu hidupin Bluetooth-nya. Itu hidup tuh nanti. Ah, nggak mau hidup dia. Kenapa? Itu Tahu. Kenapa mau hidup? Kemarin hidup loh saya ngalinnya. Habis baterai enggak? Sering. Oh, ininya. Nyentrum loh. Tadi nyentuh ya, Pak? Siapa? Ini mana? Ini. Ini nih.
Oke, karena ternyata tadi pagi saya cek alatnya, itu baterainya habis. Nah, Jadi nggak bisa nyalain pak. Nggak bisa dinyalain. ya kecewa penonton. Dan ini Tapi semalaman kan Pak? Kok nggak iya, kalau untuk charger saya udah charge dari pagi dan nggak penuh. Yang ngecasnya itu 1 hari. Dia memang banyak makan daya. Nah, sebenarnya bisa saya sambil cas buat jelasinnya. Tapi jadinya nggak itu ya. Kayak efisien. Nggak efisien. Plus harusnya hari ini kita tuh sekalian simulasi ngambil titik di kolam atau di mana gitu, Kalau ikan poltek. atau di dalam apa sih ember atau di mana gitu ya, pokoknya dapat ngambil ini. Harusnya itu hari ini, Tapi kan soalnya nanti laporan kalian tuh ada pengambilan datanya juga. Minggu besok itu udah pengolahan. Nah, karena ini nggak memungkinkan buat kalian pakai, karena dia pas di deploy itu harus tak boleh basah. nggak nyambung dengan kabel. Dia nanti kalian pas setting ya, kayak tadi setting. Kabelnya harus dilepas habis itu. Jadi nanti yang tur ini cuman ini sama Kali. Harus disetting dong. itu. Nah, karena ini nggak bisa hidup sama sekali, karena memang dayanya seperti itu. Nah, kalian tuh nggak bisa ngambil data hari ini. Jadi kapan pak? Jadi harus dalam minggu ini. Kalian waktu kosongnya kapan? Nanti hubungi saya. Jumat. Kalian ambil data itu. PBL. Tapi Jumat kan paginya kosong. Tuh, ambil datanya bentar aja. Ambil data sampel aja buat bisa kalian download dan kalian belajar cara pengolahannya. Oh, mulai Itu ya. CTD deh. Nah, kalau sekarang saya cobain dulu untuk Masang. Pasang tali. ini sebenarnya masih bisa saya konfigurasi dengan syarat ini di colok ke charger ya. Ini harus di charger. Apa sih itu satunya? Itu nggak boleh bahasanya Mil. Itu nggak boleh bahasanya. Iya. Itu sini nih. Apa nih? Silikon grease. Itu kebuka nih. Bentuknya gimana? Itu di belum itu. Itu dibuka semua nanti. Ini cara casnya ya. Ini dia punya port sendiri. Nah, saya di sini nggak ada ya. Oh sekali pakai. Enggak. Bisa untuk berkali-kali enggak? Kenapa? Ada di bawah situ, Pak. Ini pun dibuka, Cok. Yang pipinya. Udah. Nggak harusnya segitiga. Ini di bawah sini. Jadi ini kayak cairan ya. Bisa tapi nggak boleh. Itu kan Ini udah dibuka ya? Udah tuh di sini. Dan itu kan Ini sangat tidak disarankan ya. Kalau dia punya port sendiri, dia tuh nggak boleh pakai ini. Soalnya nanti bakal divert arus. Tapi ada kaki dua nggak kurang. Kaki duanya nih divert nggak nanti ya di sini? kurang tahu gue. Takutnya harus di sini tuh nggak kuat. Oh, dia ada UPS. Oh iya. Hati-hati jatuh tuh alatnya pegangin tuh. apa. Bahaya tuh. Ini nyentrum ya? Coba ya. Bisa angkat. Curiga aku. Coba angkat. Enggak, coba angkat serius. Berat, Cok, ini. Sekitar 5 kilo lah ini. Oh iya. Pas nggak? Ini nanti di sini. Tinggal mau masukin Simpul di simpul pramuka. Aikal mundur Aikal. Kasih situ 3. Jangan kan, mahal kan. Oke, udah. Itu mahal. Karena aku nggak mau maling juga. Kalau untuk dicas, ininya harus dilepas pin sama tutupnya. Harus dilepas ya. Kalau untuk pas deploy nanti, ini tambahan buat deploynya. Jadi talinya nanti itu di sini. Oke. Nanti silakan pasangnya pakai simpul. Terserah pakai simpul apa yang pernah pramuka. Saya pernah pramuka sini. Kan sabar. Aikal simpul mati ya. Pokoknya simpulnya harus kuat Heri Pak. sehingga nanti enggak ke bawah arus. Nah, ini sampai ke kunci ya. Seperti ini. Nah, nanti ini baru yang ke sini. Ya, sehingga kalau dia ke bawah arus, dia masih ada bisa buat gerak ininya. Oke. Ini sudah. Ya, coba hidupinnya betul tadi. Ini diputar Salah jamnya Pak. Bukan. terserah, boleh ke kiri, boleh ke kanan. Yang penting dia quarter. Itu masih merah Pak. Yang baterainya. Belum. Ini bisa kalian putar Sampai dia klik. Tanda di hidup. Bluetooth on. Ini GNSS. Jadi ini baterai masih merah nih. Kalau dia baterainya udah full, dia hijau. Terus ini Bluetooth. Nah, ini alatnya bisa kita koneksikan ke Bluetooth lewat Bluetooth. Ini tanda on off-nya. Ini GNSS. GPS GNSS-nya. Jadi dia nge-record
lokasi juga atau posisi. Kalian elevasi Pak. Live IG, Cok. Posisi aja. Karena elevasinya nanti tergantung dengan depth karena kedalaman. Nanti alat di connectivity-nya itulah hal yang bakal kalian cari nanti. Karena CTD, D-nya kan depth. Jangan tinggi apa? Ini kan di sana ya kan. Jangan kasih tahu. Pak ini tapi kalian dapat kalian ada di sini. Talinya, Iya Pak. Sorry ya. tuh kan tuh. Nangis saya kalau udah. Talinya nanti ada. Talinya tadi kayak biasa ya, Pak? Enggak, tadi kayak Talinya Talinya tambang itu ya? Kalau kena air dia makin keras. Iya, Pak. Oh iya. Iya. Pak biasanya bilang gitu. Aneh juga ya. Kan ada tali yang kalau kena air dia pecah-pecah ya. Ya, syaratnya nggak boleh pakai tali yang Rapi ya. hancur dan licin. Tali tambang? Habis aja. Ya, cobalah pakai tarik tambang di sini. Tali tambang yang modelan kecil itu loh. Ikannya di sini. Ada yang modelan kecil. Tali panjang. Oke, udah. Itu untuk setupnya udah seperti ini aja. CTD itu alat yang paling simple. Oh iya. Jangan dicemplungin Pak. Ya, ini tinggal nanti udah, betul, tinggal dicemplungin aja karena berbeda nanti kalau alat-alat kayak current, alat kayak AWS, Saya ambil kau kan. Tidemaster, itu konfigurasinya apalagi ADCP, itu konfigurasinya tuh lebih kompleks, sangat kompleks dan penempatannya lebih makan waktu. Ini kan sebenarnya kalau ini alatnya, ini tinggal dicemplungin aja udah. Cemplunginnya semana tuh Pak? Tergantung, kalian mau dapat depth-nya berapa. Nah, nanti bakal diatur per 5 meter contohnya, 5, 10, 15, 20, tergantung kebutuhan. Kapal berhenti. Jadi setiap disuruh berhenti baru kami turunin ya Pak. Alat-alat OC nanti dibawa. Saya belum dapat kabar kalau untuk yang akustik ya, alat akustik ADCP itu belum tahu karena kemarin ya cara masangnya ya ADCP ya, yang berat itu. DCP ya. Siapa itu DCP? Terus kalau ini udah pasti dibawa ke kapal karena ini ringan. Kayaknya ini kan. Nanti pas kalian ini kan ada titik sampel ya, kalian buat jalur pemeruman udah buat atau belum? Belum, Pak. Nanti buat jalur pemeruman nanti ada titik-titik sampel. Nanti dari berapa meter titik jalur kalian per berapa meter itu diambil titik. Jadi kapal itu nanti berhenti per titik kalian. Pas di titik nanti semua ngambil sampel. CTD, arus untuk current untuk arus. Kalau Tidemaster sama AWS berarti dia diam di dermaga. Oh berarti kayak misalnya 5 meter, semeter-meter itu berhenti gitu ya Pak? Terus ADCP nggak tahu ya gimana? ADCP katanya di deploy 1 hari atau 2 hari aja Pak. Ya. Wah, Oke, berarti yang dibawa nanti cuman current sama CTD plus alat hidro. Jadi master berarti dijamin aja Pak. Bisa diam. Yang ngambil arus. Di planter Pak. Iya. Terpaksa lah kalau nunggu di situ. Gampang lah. Kalau DCP saya belum dapat kabar keputusan gimana, Mas, itu masih di Karena terlalu berat kan Pak. ya itu nggak mungkin diangkat turun. Tapi harusnya seperti itu memang. Harusnya di tengah-tengah laut bukan di tepi harusnya. Kan di sini Tapi demi keamanan ya, kemarin sama orang hidronav aja agak susah. Hidronav sama pushidro. Jadi ini alatnya cuman gini, nanti tinggal dikoneksikan. Nah, karena ini koneksinya kemarin dicoba itu pakai apa? Kabel sama wireless. Wireless berasa nggak kemarin? Sampai warna biru tuh kan pernah hijaunya. Tapi nggak Tapi dicoba. iya, susah. Susah kalau yang wireless. Terus yang kabel otomatis kita nggak bisa coba yang kabel karena ini lagi dicas. Kalau dia dicabut dia mati langsung. Tuh. Nah, tapi kalau kemarin itu cuman yang ini yang wireless itu nggak berhasil lah kemarin, lama pokoknya nggak berhasil. Yang berhasil itu pakai kabel. Nah, sedangkan tantangannya untuk semua alat kabel adapternya ini itu kebanyakan itu yang versi lama. Ini masih versi lama, maksudnya yang baud rate-nya itu nggak akan kebaca di Windows baru. Makanya kemarin kebacanya pakai laptop bapak itu kan, yang masih Windows berapa gitu, Windows bawah. Pakai Windows baru itu dia susah, mungkin bisa cuman susah kedeteksi. Kalau dia pakai hal-hal yang kayak Bluetooth, karena jenis Bluetooth-nya dan jenis kabelnya itu udah berbeda dengan versi yang di Windows baru. Nah, kalau ada yang pakai laptop lama, saya rasa bisa. Gitu ya. Nah, ada satu hal kemarin yang pas pelatihan pun nggak kita coba. Itu pakai HP. Oh bisa Pak. Bisa pakai HP.
Saya baca di pandu di ininya, di manual booknya bisa pakai HP. Pakai AIS. Nanti kita coba. Nah, karena ini nggak memungkinkan buat kabel, karena kalau ke laptop itu pakai kabel, kita coba yang Pakai HP. pakai laptop dulu. Ini nggak tahu ya, ini Windowsnya Windows 11 bisa atau nggak connect. Plus kalau dia lagi dicas, baterainya lagi habis itu biasanya connect-nya agak susah. Yang hari pertama, ingat nggak bisa connect karena dia baterainya habis. Coba dihidupin. Mana itunya? Coba. Sini dong. Pakai itu nginjak karang. Ini saya contohkan untuk koneksinya. Kita coba dulu ya, bisa atau tidak dia connect. 주세요. Cusela Yepota. Di situ aja, lihat di situ aja. Di situ aja kata Mame. Bisa terus ya, Meng. Ambil angle ini. Kasih lalu. Nah, aplikasinya itu Velport. Velport Ocean. Kok saya Ini ya, ini Velport Ocean. Aplikasinya itu open source. Jadi kalian bisa download di websitenya Velport. Velport Ocean ini open source. Jadi kalian bisa download. Velport Ocean ya. Coba kita buka. Ini tampilannya. Ini untuk koneksi alatnya. Kalau kita koneksikan, harusnya dia itu bisa koneksi di sini untuk switch-nya. Itu untuk koneksinya harus sama yang pertama dilihat itu portnya. Portnya itu harus sama. Nah karena ini nggak pakai kabel, saya itu nggak bisa mencontohkan. Baterainya habis soalnya. Tapi secara umum nanti alat ini kan yang ini ya, yang ini terus kabelnya, ini kan ada USB-nya. USB-nya tinggal dicolokin ke laptop. Nanti dilihat COM-nya itu di COM berapa di device manager. Nanti silakan disamakan ini, pilih COM-nya, terus kita pairing, terus tinggal oke. Sampai nanti ini terkonek. Dia nyambung ke kom. Berarti ini dari USB itu. Kom itu maksudnya tipe dari laptop atau kabel? Bukan. Itu kan mau ini. Connected. Nah, Kom berapa? kalau untuk Bluetooth, kita pakai dongle Bluetooth. Untuk pemancar Bluetooth-nya, ini ada di case-nya ada, di box-nya ada dongle Bluetooth. Ini ya. Kalau jauh dari belakang ke depannya ya, kalau duduk di bawah. Ini ya. Ini untuk Bluetooth. Kita pasangkan ke laptop. Ini dongle biasa tinggal dipasangin aja. Iya. Oke, ini udah biru. Ini sebenarnya udah connect. Warnanya biru Bluetooth-nya. Kelihatan biru? Iya, Pak. Kelihatan nggak? Biru ya. Nah, tapi di softwarenya dia belum terdeteksi, no instrument detect. Tetap kita butuh koneksikan di sini. Nah, inilah yang harus kita cari. Ini dia COM berapa. Saya lihat di device manager dulu. Ini ada di manager. Di port. Nah, dia di COM 7. Cara portnya. Saya coba di COM 7 dulu. Oke. Oke, dia connect berhasil. Oke, nanti dia connect Instrumen. nya, lihat. Terkoneksi sesuai dengan model yang kita pakai. Tapi mana merah? Nah, warna merah kenapa? Karena dia interrupted. Udah baterai. Dia tuh harus kita pencet run dulu, baru kita deploy. Jadi harus di start dulu di sini, Kalau run udah nyala. baru bisa kita deploy. Ya. Tapi sebelum itu kita ada settingannya sedikit. Kita klik yang tombol setting ini. Ini general setting buat instrumennya. Nah, disinilah kita cek parameter. Nah, ini mungkin agak simple, bukan agak, sangat simple. Dibanding dengan nanti kalau misalnya alat-alat lain. Alat lain itu nanti banyak pengaturan-pengaturan di sini yang perlu kalian atur. Contohnya di apa? Di DCP contohnya itu banyak banget pengaturan-pengaturan yang harus diatur. Dipilih sebenarnya. Banyak pengaturan yang harus dipilih. Tapi kalau di sini itu sebenarnya sedikit aja. Pengaturan yang harus kalian pilih cuman option mode-nya, operation mode-nya aja.
itu nomor 2. Ini modenya itu continuous. Continuous itu dia berkelanjutan. Jadi dia ngambil data itu berkelanjutan sesuai dengan bawaan, settingan bawaan atau default setting. Nah, yang kedua sebenarnya kita bisa smart profile. Di smart profile ini kita bisa atur case parameternya. Ini bisa kita custom untuk case parameter. Trigger depth-nya berapa, terus depth incorporatnya berapa, trigger step-nya berapa. Ini perlu trigger. Tergantung situasi gitu. Betul, tergantung kita maunya gimana. Trigger depth itu contohnya 0,1, itu berarti di kedalaman 0,1 meter dia baru ngambil data. Trigger depth. Jadi dia ke trigger dalam kedalaman 0,1. 0,1. Trigger step-nya di 0,5. Jadi dia ke trigger untuk step-nya di 0,5. Nah, ini kemarin di pelatihan itu nggak dicoba. Karena sebenarnya ini customize. Nah, kalau mau aman sebenarnya kita Kemarin di pelatihan nah ini juga perlu dipilih ya, down case atau up case. default aja ya. Bagus. Jadi data itu nanti ngambil pas dia kita cemplungin ke dalam, gitu ya. Terus pas kita angkat dia ngambil data lagi. Itu Hanya dia down case sama up case. Jadi pas dia kena air ke bawah itu down case. Dia ngambil Untuk khusus smart profile-nya atau di continuous? continuous juga. Kalau continuous bedanya dia udah default. Settingan sendiri. Settingan bawah. Kalau smart profile ini kalau kita mau custom. Contohnya kita maunya ngambilnya udah di kedalaman 5 meter baru ngambil data pertama. Bisa di custom di sini. Tapi sebaiknya continuous saja karena continuous itu selagi dia masuk ke dalam air dia langsung ngambil data. Sehingga datanya nanti nggak akan ada yang ketinggalan. Satu orang tolong tutup pintu yang 51 dong. Bukain. kami continuous dari 51 tolong tutup dulu. Gitu ya. Itu down case sama up case. Jadi dia ngambil datanya. Yang 51 loh. 51 cari. 51 kamu keluar dulu. 51. Oh, saya pelukan tadi ini untuk site information itu ya bikin nama job ya. Seperti biasa. Biar nanti pas di Job job. nama job. Mir Jaki Piayu. di set information-nya. Set information. Iya itu. Disimpan Jaki Piayu sama job dibuat. Sebenarnya ada mode-mode lain kayak Elvis mode sama fast continuous. Nah ini turunan dari mode-mode yang di atasnya. Kalau fast continuous itu dia continuous tapi dalam mode fast. Sebenarnya dua di bawah itu nggak terlalu disarankan ya untuk pengambilan data. Yang paling biasa dipakai itu continuous yang paling atas. Oke, jadi pakai nanti continuous saja. Untuk case parameternya kalau continuous nggak bisa disetting karena dia bawaan default. GNSS setting kita centang yang requires untuk GNSS fix before logging. Jadi nanti GNSS-nya bakal fix dulu sebelum dia logging data. Oke, sebelum kita deploy kita perhatikan nanti ini kan mati ya. Logo GNSS-nya. Oh, Karena iya. kita belum setting. Nanti kalau udah logging biasanya dia hidup. Kalau dia udah solid green atau warna hijau solid berarti dia GNSS fix. Kalau dia hijau tapi kedip-kedip kayak yang tombol on off itu, berarti dia dapat koreksi tapi nggak fix. Jadi tunggu sampai dia fix dulu sebelum di deploy. Oke? Sudah. Untuk Bluetooth modulnya ini slipnya nggak usah diatur ya. External GNSS kita nggak pakai external GNSS jadi nggak dicentang. Satu motor. Sudah? Settingnya cuma itu aja. Kita motor apa? Jadi di sini di Swift CTD kita cuma milih modenya apa aja. Modenya mau continuous atau smart. Cuman itu. Terus kita set. Dan di save setting install. Ya. Kalau udah kita logging start run-nya itu yang tombol play. Itu di atas. Sehingga kalau kita klik, coba saya klik ya. Nah, dia udah mulai ngambil data. Lihat yang pressure ini berubah pas itu. Temperatur yang berubah kan? Iya. Nah, ini sebenarnya dia udah run. Sehingga kalau udah ini, tinggal kita kaitkan ininya tadi. Ini dikaitkan. Ini ready dulu ya, harus ready dulu ya sebelum kita set. Ready dulu terus masuk. Apalagi kalau misalnya kita koneksinya pakai Bluetooth, kan nggak pakai ini ya, nggak pakai kabel. Ini tinggal ini harus ready dulu. Sini apa sih namanya? Talinya harus ready. Ini tinggal kita cemplungin aja ke airnya. Bawah, tarik lagi ke atas. Udah datanya udah terekam. Tinggal kita download. Nah, ini seharusnya kalian coba. Ini kan udah nih keran, udah bisa nih harusnya. Kalian coba deploy. Tapi karena ini baterainya nggak ada, jadi kita nggak bisa.
Nah, nanti keperluannya berapa itu silakan nanti terserah PBL-nya butuhnya kedalaman berapa. Ya, apa? Misalnya kalau gini Pak, kita ini tadinya sekali aja, startnya sekali aja atau nanti tiap berapa itu? Kalau kamu dalam satu titik kamu turunkan, selagi dia connect ke sini sekali aja. Sekali. Sehingga atau nggak usah di ini. Oh iya, harus disconnect supaya datanya. Jadi ada berapa file dalam satu kali pemrograman. Tergantung banyak titik kalian. Gitu ya. Jadi nanti pasti di kapal satu orang bawa, nggak satu orang sih. Berarti PIC-nya siapa yang ini? Yang ini siapa PIC? 3 orang, Pak. Mana orang? Tuh, kalian bertiga. Kok 4 katakan? Kan ada beberapa Iya. Oh, 3 per kelompok. Iya, ada kelompok Pak. Mana berarti 3 kali 3 9 orang mana semua. Ada 3 semua. Oke. Nah, itu jelas ya ini untuk ini. Berarti nanti ada satu standby untuk laptop. Sebenarnya bisa pakai HP. Itu kemarin nggak diajarin ya pakai HP. Saya bisa coba koneksi tadi. Tapi sarannya pakai laptop aja. Karena besar. Besar datanya. Ya? Saran tuh bang. Nah, ini tuh buat penyimpanan datanya. Kalau kita mau download. Ini masih ya. Ini kalau misalnya kita mau berhenti ya. Itu kan apa Pak? Yang itu. Yang tanda panah 2 itu di atas itu loh. Itu aduh gimana ya? Ya itu. Iya tanda Ini panah. ya, ini buat run. Iya. Bukan buat run-nya tadi. Nah, ini Untuk nengok penyimpanannya itu. Ya? settingan. Oh settingan. Kalibrasi baru nanti alatnya itu di Ya, settingan buat download data. nggak gerak. Ini kalau datanya udah mau kalian download, settingannya itu nanti di situ. Itu tinggal milih folder tempat penyimpanannya aja sama formatnya. Formatnya itu udah masih file port ya, PP2 ya. Sekali download. Oh, itu yang disarankan ya, Pak. Paling atas. File. Karena memang cuma itu Itu. Jadi harus Yang bisa kebaca. file port. Sama sebenarnya bisa pilih untuk FL, CSV-nya, SVP. Tapi nanti dari VP2 nanti ada aplikasi pengolahannya lain ya nanti di sini. Sehingga didapatkan nanti Grab dan lain-lain. Nah, itu nanti minggu depan untuk pengolahan. sama datanya. Itu nggak ada yang buatnya sama. Ada. Maksudnya ganti-ganti kan? Iya, ada yang check list. Ini udah pasti yang ini. Kalau download metodenya itu ada robust ada fast. Kalau robust itu dia tergantung jenis USB-nya. Robust itu artinya dia tuh apa ya? Tahu robust gak sih? Robust itu apa sih bahasa Indonesia? Rebus. Yang kami tahu rebus. Robust itu kayak apa ya robust Indonesia? Nggak continue kalau data transfer data biasanya data kan transfer kayak gini. Kalau robust itu Cepat. Patah-patah. Fast. patah-patah gitu. Jadi ada jeda. Robust. Nah, gitu robust. Ayo sebenarnya jadi nggak terlalu berpengaruh mau robust atau mau fast. Oh, jadi nggak ada yang saran gitu ya, Pak? Kalau datanya besar sebenarnya apalagi kalau kalian kalau informatika ya yang ngerti masalah-masalah datanya itu bukan dalam bentuk gambar, bukan dalam bentuk vektor, bukan dalam bentuk apapun, tapi dalam bentuk logging data. Jadi logging data itu cuma bentuk Kal pegangin ya logging data kayak cuman huruf-huruf data doang. ke bapak aja. Logging data. Sama kayak data CSV lah. CSV kan juga namanya logging data ya. Berarti dia udah mentah nih. Ada pertanyaan dulu untuk alatnya simple ya. Ini alatnya paling simple, tapi alat-alat yang lainnya ya agak ribet nanti. Kalau ini simple banget. Ngolahnya ya. Ngolah datanya. Ngolahnya nggak ada. Ngolah malah nggak ada yang susah kan? Tergantung dari apa yang kalian mau aja. Mau bikin apa? Nah itu nanti lah. Ngolah itu nggak susah. Kalau data kalian bagus, pas ngambil datanya, nggak akan ada kesulitan. Gimana kita tahu itu Iya, cara Pak. kita bagus kan enggaknya Pak? Iya betul. Nah itu yang jadi catatan. Kalau datanya nggak bagus ya susah nanti lihat.
Karena kan tadi kata Papa kalau misalnya dia udah dapat, dia bentuknya angka sama abjad gitu kan. Logging data. Ah, ya, logging data. Nah, itu kayak mana bisa tahu nanti bagus apa enggak ya? Kebanyakan angkanya. Nggak tahu, memang nggak tahu kita. Kalau Oh, pas udah di lapangan. bawahnya ya berarti. Iya, pas bola baru tahu. Analisis ya. Tapi kita bisa antisipasi, betul. Kita nggak bisa tahu di lapangan, tapi kita bisa antisipasi. Caranya Antisipasi pastikan pemasangan dan semua settingannya itu bagus. Nggak ada kesalahan. Terus pas deploy itu kan kita deploy ke bawah ya. Itu hati-hati deploynya tuh pelan-pelan. Jangan langsung turun langsung ke bawah. Terutama kalau di tengah laut kan ada arus ya. Iya. Ini pasti ke bawah arus. Udah pasti ke bawah arus. Sama hal-hal teknis lain kayak cara pegang dan lain-lain, tali dan lain-lain. Nah, itu harus pegangnya itu harus sama penurunannya itu harus bagus. Sehingga data yang kalian ambil itu nanti bagus baginya. Intinya jangan buru-buru dan jangan panik pas megangnya itu aja. Aduh. Itu yang pertama, itu kebanyakan kesalahan. Berarti cara kita Ya. psikiatrinya itu menentukan apa data yang kita ambil bagus atau enggak juga ya, Pak? Iya, betul. Pengerti berarti, Pak? Betul. Pakai data gitu. Kecuali kalau berarti kalau dia turun gini bagus. Jangan ini buat semua alat ya. Pas megang alat jangan Kagetan. betul, terus jangan grogi, jangan panik. Gitu ya. Kadang grogi itu turunin per 1 cm, enggak turun sama sekali tuh. Enggak, turunin aja, santai aja turunin. Santai. Turunin terus nyemplung kan, berenang kita ngambil. Pastikan flash ini ya. Belum selamat tuh. Kemarin aja flash disknya hampir jatuh. Plus betul itu poin yang bagus untuk alat-alat kecil. Kita kan banyak alat kecil ya kayak flash di sini. Terus ini kalau dibuka kan kecil alatnya. Itu rawan jatuh. Nah, kalau jatuhnya ke laut, kalau lautnya 3 meter ya masih bisa. Kalau lautnya 20 meter siapa yang mau? Ambil Pak, ambil mau katanya. Makasih ya. Suci mau boleh Nah, untuk masang terutama kalau alat-alat yang dipasang ya kayak ADCP. Udah ini. Nah, itu seharusnya harus ada yang nyelam untuk mastiin di bawahnya.